Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Berkata demikian bagi kita semua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan tekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencitraan. Kata ini merupakan kata yang cukup akrab di kuping kita beberapa tahun ini, khususnya di tengah-tengah negeri kita dan dalam ranah politik. Pencitraan sebenarnya adalah proses membangun gambar diri secara sadar. Namun, ketika kita berkata pencitraan, orang cenderung mengartikannya secara negatif. Melakukan sesuatu yang berbeda dengan aslinya demi mendapatkan simpati, atau dengan kata lain berpura-pura. Secara sadar atau tidak, kita orang Kristen pun terbiasa berpura-pura. Betapa sering kita berpikir seperti ini. Saya orang Kristen, oleh sebab itu saya harus seperti ini. Padahal sebenarnya kita tidak terbiasa bertindak seperti yang kita pikirkan. Kita melakukan supaya orang tahu kita orang Kristen. Bukankah itu juga sama dengan pencitraan? Dan keadaan ini semakin lama semakin parah, dengan banyaknya pengajaran yang menyatakan sebagai orang Kristen kita harus melakukan hal ini. Ajaran ini membuat kita merasa belum menjadi orang Kristen jika kita belum melakukan tindakan-tindakan Kristiani tertentu. Sesungguhnya tindakan-tindakan Kristiani bukanlah hal yang bisa dibuat-buat. Kita bisa melakukan tindakan Kristiani karena kita merasa hal itu kewajiban kita sebagai orang Kristen. Tetapi apakah hal itu akan berdampak
Bukankah itu sama saja dengan permainan sandiwara yang pada saat itu kita memainkan peran tertentu berdasarkan tuntutan cerita? Marilah kita berhenti menjadi orang Kristen pencitraan. Sebaliknya, kita melakukan sesuatu, kita membuat sesuatu, kita bertindak akan sesuatu. Tindakan itu lahir secara alami sebagai buah persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan dalam renungan kita ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Tindakan Kristiani bukanlah yang diusahakan untuk memenuhi kewajiban, melainkan tindakan itu lahir karena ada persekutuan kita, ada pemahaman kita, ada kedekatan kita, ada hubungan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.